Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syah Pradana Putra, NIM saya 441190100009. Saya dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Penyiaran, mata kuliah Digital Editing 1. Dosen saya Bapak Tulus Hendra Wardana STMIKOM. Kali ini saya mendapatkan tugas berupa tugas besar 2, di mana di dalam tugasnya membuat saya mendubbing 3 video dan menggabungkannya di dalam aplikasi Adobe Premiere ya. Oke, langsung kita buka Adobe Premiere-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Oke, sebelumnya kita buat new project dulu ya. Kita buat project baru dulu. Misalkan kita beri nama. Di sini saya beri nama Syekh Pradana Putra, NIM saya lalu tugas besar 2. Dan lokasinya biarkan secara default saja. Lalu kita klik OK. Oke, ketika sudah masuk di halaman Adobe Premiere, langsung kita mulai membuat videonya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 video dan audio dubbingnya juga di desktop. Kita mengedit video berita 1 dulu ya. Kita masukkan videonya, lalu bisa kita review terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan juga. Di sini saya dubbingnya ada 5 ya. Kita bisa masukkan 5-5-nya. Oke. Lalu kita bisa seret video ke timeline. Setelah itu kita akan memisahkan video dengan audio bawaannya dengan mengeklik unlink ya. Kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih unlink. Nanti akan terpisah audio dan video bawaannya ya, audio bawaannya. Oke. Lalu kita tambahkan suara dubbingnya. Ini kan sudah diberi nama 1 2 3 4 5 ya. Kita masukkan dulu yang 1 di sini. Sebelumnya saya sudah buat catatan di kertas untuk durasi-durasinya. Jadi agar memudahkan untuk penempatan dubbingnya, agar mempercepat. Yang kedua, mungkin kita jalankan dulu. Nah, ini kan dubbing yang pertama. Dubbing yang kedua kita taruh di durasi 23:15. Nah, di sini. Kita taruh di sini. Lalu yang ketiga, ini kita jalankan dulu. Yang ketiga kita taruh di durasi 40:02. Jadi saya beri ini di setiap perpindahan gambar ya. Nah, di sini kita taruh. Lalu untuk yang dubbing 4-nya kita taruh di durasi ke 57. 57:20. Nah, di sini. Lalu yang terakhir
dubbing yang kelima saya taruh di menit ke 1:14. Nah, di sini kita masukkan dubbing yang kelima ya. Nah, lalu ketika sudah, saya ingin menghilangkan suaranya jadi agar tidak bentrok suara dubbing dengan suara di berita satu ini. Saya ingin menghilangkan suaranya ya, suara bawaannya, jadi agar tidak bentrok dengan suara dubbing yang saya buat. Jadi kita bisa cut ya, tapi saya cut dulu. Kita bisa pilih menu yang bernama Razor Tool. Lalu kita potong di posisi yang kita inginkan. Kita paskan. Oke. Lalu di sini. Lalu di sini. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke menu Selection Tool. Dan kita bisa hapus bagian mana yang ingin kita hapus. Misal yang ini. Kita klik audionya lalu kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti itu. Lalu yang ini. Yang ini. Yang ini. Nah, sudah. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini karena sebelumnya saya sudah membuat durasinya di catatan, sudah saya buat di kertas. Jadi memudahkan penempatan suara dengan durasinya biar pas, biar cocok. Jadi kalau kita apply kurang lebih seperti ini. Puluhan petugas kesehatan melakukan protes di Jalan 5 pada hari Senin untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan mempekerjakan lebih banyak staf untuk memerangi pandemi COVID-19. Polisi terlihat memukuli beberapa pengunjuk rasa dengan tongkat, meriam air juga terlihat digunakan untuk membubarkan massa. Oke, kurang lebih video dari berita satu sudah selesai. Lalu saya akan membuat berita 2, namun tetap di project yang sama. Jadi saya tidak membuat project baru agar tidak membuang waktu. Jadi mungkin saya beri jeda beberapa detik. Misalkan di sini kita ke paling pojok dulu. Nah, di sini ya, di akhir video misalkan kita kasih jarak 30 kali tekan tombol keyboard ya. Yang sebelah kanan ya. 1 2. Nah, 30 kali tekan tombol ya. Tapi ini boleh terserah, boleh bebas. Tapi ini saya kasih batasnya 30, kasih jarak yang 30 tekan tombol keyboard. Lalu kita bisa masukkan video yang selanjutnya. Video berita kedua. Nah, bisa kita review dulu berita 2-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu langsung bisa kita tarik di sini. Nah, nanti dia akan berjarak antara berita 1 dengan berita 2. Lalu kita unlink juga dengan mengklik kanan pada keyboard, pada mouse maaf. Lalu kita unlink.
Nah, jadi audio dan video akan terpisah. Selanjutnya kita juga masukkan audionya. Nah, untuk di berita 2, dubbingnya saya hanya satu file, tapi panjang ininya, durasinya. Kita masukkan. Nah, untuk di video atau berita yang kedua ini, dubbingnya saya tidak cut-cut. Jadi bisa langsung saya seret seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung selesai sampai akhir video. Nah, ini kita kecilin gini. Nah, sampai akhir video sudah selesai. Namun untuk video berita 2 ini saya tidak ingin menghilangkan audio bawaan dari videonya. Saya hanya ingin mengecilkannya saja. Nah, bagaimana caranya? Kita klik audio yang kita ingin kecilkan volumenya. Kita klik, lalu kita klik di bagian sini. Bukan di sininya ya, di sini kita klik 2 kali. Nah, nanti akan melebar ke bawah seperti ini. Menjadi 2 L dan R. Nah, kita klik lagi. Lalu kita pilih, ada pilihan add remove keyframe. Nah, ini untuk mengecilkan volumenya. Jadi agar tidak terlalu bentrok sama suara dubbing saya. Misalkan saya turunkan hingga 11:59 coba ya. Nah, di sini. Oke. Kalau sudah, biarkan seperti ini. Kita bisa klik lagi 2 kali di bagian sini agar kecil. Nah, biar tampilannya kecil. Lalu kalau kita mulai kurang lebih seperti ini. Jalan dan alun-alun Riga tampaknya hampir kosong pada hari Senin, ketika hari pertama penguncian yang baru dimulai sebagai tanggapan atas peningkatan tinggi jumlah kasus COVID-19 di seluruh negeri. Jalanan serta kita cepatkan 9 kematian terkait virus itu, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video dari berita 2. Lalu kita tambahkan selanjutnya ketika sudah berita 1 dan berita 2 sudah, kita tambahkan yang terakhir berita 3 ya. Karena di sini disuruhnya membuat 3 berita dan mendubbing 3 berita. Kita bisa masukkan. Kita pilih berita 3 ini. Nah, ketika video sudah masuk, kita bisa review terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu videonya dari berita 3. Lalu saya juga ingin memasukkan dubbingnya. Nah, di berita 3 ini saya juga sama, audionya 1. Beda dengan yang berita pertama kan ada 5. Kalau di berita 2 dan berita 3 saya gabung jadi 1. Dan sudah saya cocokkan untuk timingnya, untuk durasinya dengan videonya ini. Kita pilih. Oke. Ketika sudah masuk, kita akan mengulangi langkah yang sebelumnya, yaitu kita memberi jarak. Jaraknya sama seperti tadi ya. 30. 1, 2, 3. Nah, sudah 30 tekan keyboard. Lalu kita bisa masukkan berita 3-nya. Nah, berita 3 sudah masuk. Lalu kita unlink juga seperti video-video sebelumnya. Klik kanan pada keyboard, pada mouse, lalu kita klik unlink. Nah, video dan audio sudah terpisah. Lalu masukkan audio dubbing yang tadi. Di sini ya. Nah, sudah. Nah, kalau ada yang lebih bisa kita seret sedikit biar pas. Nah, untuk di berita ketiga ini saya juga
tidak ingin menghilangkan audio bawaan dari video, saya juga ingin mengecilkannya. Berarti kita bisa ikuti langkah yang sebelumnya. Kita bisa klik di sini 2 kali, lalu di sini kita klik 2 kali juga. Lalu kita pilih Add Remove Keyframe. Lalu kita bisa turunkan seperti yang di samping, yang seperti di berita 2. Kita samakan saja tadi 11, 15, 59. Nah, ketika sudah sama, lalu ini kita biarkan saja, lalu kita klik 2 kali lagi di sini agar kembali ke tampilan sebelumnya. Oke, setelah sudah berita 1, berita 2, berita 3 sudah masuk, coba kita putar yang berita 3-nya ya. Perusahaan Jerman BioNTech dan rekan Amerika Pfizer mengumumkan pada hari Senin bahwa vaksin virus corona eksperimental mereka lebih dari 90% efektif dalam mengobati infeksi COVID-19. Kita cepatkan. Dan hingga 1,3 miliar dosis pada tahun 2021, menunggu penelitian dan persetujuan ekstensif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. Oke, sudah selesai. Kita bisa kecilkan ini biar semuanya kelihatan. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ini berita 1, berita 2, berita 3, ini file videonya, yang di bawahnya ini audio bawaan dari videonya, dan yang di bawahnya ini yang hijau ini adalah hasil dubbing suara saya ya. Jadi yang berita 1 ada beberapa yang saya potong-potong, ada beberapa yang saya hilangkan audio bawaannya agar tidak bentrok dengan dubbing suara saya, dan untuk berita 2 dan berita 3 tidak ada yang saya hilangkan, namun saya kecilkan suaranya untuk audio bawaannya agar tidak terlalu bentrok dengan suara dubbing yang saya buat. Oke, video 1, berita 1, video 2, berita 2, video 3, berita 3 sudah selesai semuanya. Tahapan selanjutnya, sekiranya sudah, kita bisa lanjut ke tahap ekspor, di mana kita akan menjadikan hasil video ini berupa file MP4 atau mungkin format video yang lainnya. Nah, kita bisa pilih menu file, lalu di bawah ada menu ekspor, lalu kita pilih media. Nah, lalu akan muncul tampilan export setting. Lalu kita masuk ke menu video. Di menu bitrate setting, lalu ada bitrate encoding. Ada VBR 1 pas, kita ganti ke CBR. Lalu di sini juga ada estimasi file. Ukuran filenya kurang lebih akan segini, 362. Sekiranya semuanya sudah, bisa langsung kita ekspor. Dan ini untuk lokasinya, mungkin kita bisa beri nama, ya. Nah, di sini filenya saya beri nama Syahpradana Putra, NIM saya Digital Editing 1 dan tugas besar 2. Kita simpan misalnya di desktop ya. Lalu bisa kita klik save. Di sini formatnya MP4, MP4. Lalu ketika sudah semuanya, kita bisa langsung klik ekspor. Oke, ini adalah proses rendering record audio file. Mungkin akan memakan sedikit waktu untuk proses encodingnya. Nah, di sininya membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 menit, 15 menit mungkin ya. Jadi maaf untuk di sini saya pause dulu videonya agar tidak memakan waktu, agar tidak memakan durasi. Nanti ketika sudah selesai akan saya lanjutkan kembali untuk review videonya setelah jadinya seperti apa. Kita pause dulu. Oke, proses encoding sudah mau selesai.
Oke, sudah selesai. Kita save dulu projectnya. Lalu kita bisa tampilkan video yang sudah kita buat tadi, yang sudah di encoding tadi ya. Kita tutup dulu Adobe Premiere-nya. Kita masuk ke desktop, ini sudah di desktop ya. Ini video yang tadi ya. Ya, namanya Syahpradana Putra, NIM Digital Editing 1, tugas besar 2. Kita bisa langsung mulai videonya. Di sini saya menggunakan FLC Media Player sebagai pemutar medianya. Puluhan petugas kesehatan melakukan protes di Jalan 5 pada hari video Senin yang sudah saya buat menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan mempekerjakan lebih banyak staf untuk memerangi pandemi COVID-19. Ini berita yang pertama, Universitas Johns Hopkins. Lalu ini video yang kedua, jalan dan alun-alun Riga tampaknya hampir kosong pada hari Senin, ketika hari pertama penguncian yang baru dimulai sebagai tanggapan atas peningkatan tinggi jumlah kasus COVID-19 di Sukoko harus menyediakan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Nah, lalu ini video yang ketiga. Perusahaan Jerman BioNTech dan rekan Amerika Pfizer mengumumkan pada hari Senin dengan terobosan yang sama dosis pada tahun 2021, menunggu penelitian dan persetujuan ekstensif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. Nah, kurang lebih seperti itu videonya dari tugas besar 2 mata kuliah Digital Editing 1. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya, video pembuatan dubbing ini untuk memenuhi tugas besar 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.